Morning from Lofoten. The middle of nowhere, tahu-tahu kita ngeliat kita lagi karena nggak kelihatan ini sumpah Ada di mata kelihatan banget. Di negara ya nggak berhenti buat kita takjub. gila guys, tahu-tahu ada aurora. di atas kita anjir. Gila sih. The northernmost McD in the world. 1,6 juta. Di ujung utara Norwegia, di kota dingin yang dikenal sebagai gerbang menuju Arktik, berdiri sebuah museum yang menyimpan kisah keberanian manusia menaklukkan wilayah paling ekstrim di muka bumi. Tempat itu adalah Polar Museum yang terletak di kota Tromsø. Museum ini bukan sekedar bangunan tua di tepi pelabuhan. Ia adalah saksi sejarah perjalanan eksplorasi Arktik, kehidupan para pemburu, serta perjuangan manusia bertahan di tengah suhu yang mematikan. Didirikan pada tahun 1978, Polar Museum menempati gudang kayu bersejarah dari tahun 1830-an. Dahulu bangunan ini digunakan untuk menyimpan barang-barang ekspedisi kutub, termasuk peralatan berburu, kulit hewan, dan logistik perjalanan panjang ke wilayah es. Ketika memasuki museum, kita langsung diajak menjelami kehidupan para penjelajah Norwegia yang terkenal seperti Roald Amundsen, tokoh legendaris yang menjadi manusia pertama mencapai kutub selatan. Kisahnya dipaparkan melalui foto, jurnal, dan replika peralatan ekspedisi asli. Selain itu, museum ini juga menceritakan kehidupan para pemburu Arktik pada abad ke-19 dan awal abad ke-20. Mereka berlayar berbulan-bulan menghadapi badai, suhu ekstrim, dan bahaya dari hewan liar seperti beruang kutub demi berburu anjing laut, paus, dan rubah Arktik. Di dalam ruangan yang sederhana namun penuh makna, pengunjung dapat melihat pakaian musim dingin tradisional, senjata berburu, serta peralatan bertahan hidup yang digunakan di suhu di bawah minus 40 derajat Celcius. Polar Museum juga menggambarkan perubahan zaman dari era eksplorasi dan perburuan hingga munculnya kesadaran global tentang perlindungan lingkungan Arktik dan dampak perubahan iklim terhadap kawasan kutub. Kini museum ini bukan hanya tempat menyimpan sejarah, tetapi juga pengingat tentang ketangguhan manusia sekaligus rapuhnya alam di wilayah yang paling ekstrim di dunia. Mengunjungi Polar Museum bukan sekedar melihat benda-benda lama. Ini adalah perjalanan menembus waktu, merasakan semangat petualangan, dan memahami betapa besar harga yang harus dibayar untuk menjelajahi ujung bumi. Disinilah, di kota kecil Tromsø, cerita tentang keberanian, pengorbanan, dan misteri Arktik terus hidup, membeku dalam sejarah namun tetap hangat dalam ingatan. Oke guys, kita lagi jalan ke spot untuk ngelihat aurora. Sini nih guys. Gila jalanannya, licin. Depan kayak gini guys. Gelap banget nih, gue pakai lampu pendek nih. Gelap banget tuh, lihat. Ini di belakang kita udah mulai kelihatan nih aurora di atas sini nih, kelihatan nggak? Di atas tuh udah mulai kelihatan tuh. Di kamera nggak kelihatan, cuman kalau semuanya lihat di sini tuh udah mulai ada hijau-hijau Lihat nih, tipis kuning nih. gitu. Banyak orang di sini nih. Tuh, udah mulai Lihat mapnya dulu nih. banyak orang yang spotting. Ini kuning nih. Gimana? Semuanya aman? Aman jauh. Aman. Ayo prepare, siap-siap. 8 menit lagi kita bakal nyampe di atas. Jadi kita ini arahnya naik ke atas gunung gitu. Udah kelihatan tuh di situ tuh.
di kiri. Tuh, itu tuh udah mulai calon-calon guys. Iya. Jadi itu udah mulai kelihatan. Kita udah expert ya. Kasat mata. Karena kalau cari aurora itu dia putih dulu nih awal-awalnya nih. Nanti lama-kelamaan kalau kita pantengin jadi hijau Benar. dan dia dancing. Benar. Padahal KP indeksnya nih cuma 0,67 malam ini, tapi nggak cloudy. Nah, ada tips dari lokal katanya kalau misalnya KP indeksnya kecil tapi nggak cloudy, itu chance lebih gede dibanding KP indeksnya besar dan itu cloudy. Betul sekali. So, jadi ayo kita Ikutin terus. Ah guys ini guys. Kalau nggak tahu ya. Hai guys, jadi ini perburuan aurora. Kita udah sampai, tempatnya gelap banget. Ini kalau nggak ada cahaya lampu segini, segelap ini, auroranya ada di atas nih. Tuh, kalau dari HP gue videoin kayak gini nggak terlalu, wah kelihatan banget. Gila, nih auroranya nih. Nih, tuh kelihatan banget. Gue lagi bikin time lapse sini, ya auroranya. Sumpah gede banget, parah. Gila. Kita di antah berantah, tapi ini salah satu spot yang gue save. Nanti gue masukin linknya di video, oke? Tapi ini oke banget sih. Jadi update malam ini, tahu-tahu badai salju. Lihat nih, kaca kita udah mulai beku nih. Atau ada badai salju. Jadi kita memutuskan untuk balik ke rumah. Jadi malam ini auroranya kecil banget ternyata. Emang KP indeksnya kecil sih, nggak nyampe 1, tapi ya why not kita try. Akhirnya ya udah kita pulang. Oke, let's go. Jadi kita lagi ngantri di Rakete Bar. Jadi dia jualan hotdog. Kalian bisa pilih either itu hotdognya rusa beef atau pork beef. Terus dia jual kopi juga. Tapi ya gitu, ngantri karena ini salah satu spot yang terkenal gitu. Jadi kalian harus ngantri, panjang banget. Nah, habis kita makan hotdog, kita bakal pergi ke Gate of Arctic. Sana kita mau foto-foto gerejanya, karena tadi kita coba parkir, ternyata parkiran di gerejanya, dekat gerejanya situ penuh banget. Kita udah selesai pesen hotdognya, udah makan. Menurut pendapat pribadi gua, hotdognya biasa aja. Masih enakan hotdognya Circle K yang kemarin gue makan, yang hotdog hamburger grill namanya. Itu lebih juicy, lebih enak. Tapi hot coklat pakai marshmallow-nya enak kok. Jadi ya why not lah. Udah di sini nyobain ya kan. Terus enaknya lagi di samping tokonya ini langsung ada perapian kayak gini, jadi hangat. Oke guys, jadi kita sudah ada di daerah yang namanya Vervet. Itu tuh daerah harbornya Tromsø. Sekaligus ini menjadi gate to the Arctic, di mana ini tuh menjadi gerbang tempat dimulainya ekspedisi dari Roald Amundsen. Di sini juga sekalian kita mau foto-foto ke Arctic Cathedral. Jadi di sana Arctic Cathedralnya, kalau kalian lihat, kalau dari sini ini Arctic Cathedralnya nih. Kalau kalian mau sauna, kalian bisa di sini ke sauna dan sekalian cold plunge di air dingin. Itu tradisinya orang-orang Skandinavia, kayak kalian masuk sauna terus habis itu loncat ke air dingin. Kalau gua sih ogah ya, kayak keren banget nggak sih sedingin itu. Bangunan Arctic Cathedral ternyata gede banget guys. Kalau dilihat dari seberang pulau sini biasa aja, kecil.
Tapi pas lihat kayak gini, buset, gede banget ya. Nah, gue lagi di depan katedralnya. Dan kebetulan katedralnya udah tutup. Tutupnya jam 17, jadi jam 5 udah tutup. Dan kita nyampe pas banget jam 5. Sebenarnya di dalamnya sih biasa aja. Tapi ini bangunan gereja ini gede banget. Oke guys, jadi gitu aja di Arctic katedralnya, cuma foto-foto doang. Sebenarnya nggak banyak hal yang bisa kita lakuin. Soalnya mau masuk juga udah tutup, dan kalau gue lihat review orang katanya masuknya juga kayak ya udah nggak worth it, biasa aja gitu. Sekarang kita mau pulang dulu, masak terus makan, terus habis itu kita cabut cari aurora. Kita hunting lagi malam ini. Oke? Guys, ini gue lagi depan rumah ya. Kita lagi mau chasing, cuma kita lagi nunggu yang lain juga. Di depan gua ini udah kelihatan banget, jelas banget. Sini nih. Ini dari atas Airbnb, tapi karena di bagian sini terang banget, di sana juga terang polisi kota. Kalau kalian lihat ini nih garisnya, ini udah mulai kelihatan. Oke, jadi kita harus cari tempat yang gelap. Kita langsung menuju ke titik point view aurora selanjutnya. Let's go. Kita udah nyampe di spot pertama. Ini spot kedua. Di daerahnya adalah Telebukta Beach ya. Jadi di sini ini pantai dan cukup gelap, tapi masih ada pencahayaan dikit. Jadi oke. Auranya udah mulai kelihatan, kecil tapi udah mulai kelihatan. Jadi anak-anak pada sini. Oke, gue matiin dulu ya flashnya. Gue lagi bikin time lapse soalnya. Buat kalian yang nggak kuat dengan dingin, berburu aurora kayak gini nih, bener-bener kayak salju banget lihat tuh. Jadi kayak bener-bener pakaian kalian itu harus kayak gini nih, kayak udah setebal ini. Lihat tuh, setebal itu. Sepatu aja sampai masuk banget. Pakai spike. Kayak spike lebih enaknya tuh. Lihat tuh, wow, ada Yeti. Terjal banget di sini. Hati-hati guys. Segelap ini, udah kena. Ini kalau flash gue mati, ini gelap banget. Dan auroranya mulai menghilang kembali. Tipis banget. So, lihat di sana mereka lagi nungguin juga. Hey guys, kita udah pulang chasing auroranya. Jadi ini buat tips aja, kalau kalian chasing aurora, alangkah baiknya kalian sabar nunggu. Jadi mata kalian tuh lihat langit ya terus, sama apps aurora ini. Nah kalau appsnya udah nunjukin probability yang kuat tapi masih belum muncul di langit, udah sabar aja, karena pasti nanti bakal keluar kayak yang kita dapet di pantai ini. Gue nggak tahu mereka juga dapat di sisi lain. Kalau dapat nanti gue masukin di videonya. Nanti gue minta videonya kalau mereka dapat di gunung yang viewpoint yang pertama itu. Jadi tips yang kedua, kalau misalnya kalian mau chasing aurora lagi, pakai baju hangat. Dan yang paling utama itu pakai sepatu yang hangat. Sepatu yang hangat itu kayak sepatu yang isolated banget. Terus kalau bisa, walaupun udah isolated, kalian pakai warm pad yang buat kaki gitu, karena benar-benar itu ngebantu banget. Kaos kaki pakai yang merino. Even gue aja udah merino wool, cuma 64% sih. Itu aja masih dingin. Di hari pertama itu gue pakai 2, itu tuh masih dingin banget ternyata kalau di luar ruangan, di outdoor gitu. Dan saran gue ya lagi yang ketiga, kalau kalian mau mengunjungi Tromso, alangkah bagusnya kunjungi dulu Lofoten. Nah di Lofoten, apalagi di kota Hanoi-nya, itu chance ngelihat auroranya lebih bagus dan lebih besar dibanding kalian ngelihat di Tromso. Karena Tromso ini ternyata kota banget, polusinya di atas itu udah gede banget di langitnya. Kayak polusi udara, polusi lampunya itu udah terlalu gede. Jadi saran gue lebih enak di Lofoten, either di Henningsvær, Hanoi,
di Rhine, pokoknya di daerah sana lah, daerah-daerah di Lofoten tuh lebih the best. Auroranya juga bagus banget, dancing. Tadi kita sempat lihat aurora juga gede banget, tapi nggak se dancing gitu, bergerak mulus itu kayak yang di Lofoten kemarin yang kita lihat. Minta tisu dong. Jadi ya plus minus. Tapi gue lebih saranin Lofoten ya, Lofoten jauh lebih indah kotanya. Kalian bisa ke berbagai kota yang ada di Lofoten, jalanannya, gunung-gunungnya. Kalau di Tromso ya ini benar-benar pure kota banget. Hindari juga Oslo, kayak kalian nggak usah deh mampir-mampir ke Oslo, mending langsung ke daerah atasnya kota Norway ini. Itu kalau saran dari gua. Dan pastiin tetap hangat, karena hangat itu nomor 1. Kalau bisa kalian jangan tumpahin kopi di paspor Bener kalian. banget guys. Karena bahaya kalau kalian tumpahkan kopi di paspor kalian dan kalian gak bisa balik. Waduh, kacau sih itu. Jangan kayak kelakuan teman gue bodoh saat ini. Ini dia lagi ngurusin paspornya. Cuma ya udah karena kita dari Jerman, jadi kita cuma pakai Aufenthaltstitel doang gitu. Jadi nggak terlalu dipermasalahin lah paspor. Udah gitu aja buat malam ini. Besok mungkin kita bakal ke Feldheisen. Itu tuh kayak apa ya istilahnya, kayak gunung gitu. Kayak gunung. Iyalah. Gunung gitu deh, buat ngelihat indahnya kota Tromso lah, intinya kayak gitu. Dan semoga kita kuat sampai malam biar bisa lihat aurora lagi di situ. Kalau bisa, karena di situ polusi ininya gede banget. Tapi ya itu bagian tinggi dari kota Tromsonya, jadi harusnya sih masih bisa lihat lah, masih bisa kelihatan, ya kan? Oke, kita istirahat dulu, story dulu. Jadi kalau kalian mau lihat hasil foto dan video kita, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kalau bisa follow juga IG kita biar kalian nggak ketinggalan info-info terbaru. Nanti semua IG yang ada di video ini gue cantumin di video lah. Oke, good night guys, selamat tidur. Jadi hari ini kita mau ke Gunung Feldheisen. Habis parkir di bawah sana. Aduh, dingin banget. Dan sekarang kita harus hiking dulu ke tempat cable car karena parkiran di atas lagi direnovasi. So, gue matiin dulu HP-nya karena gue capek nih hiking. Gue udah gak pernah hiking dengan barang bawaan segede ini. Yuk, kita ke atas. Kita lagi ada di Gunung Feldheisen. Gunungnya pemandangannya kayak gini indah banget, tapi turis penuh banget, turis Cina di sini, terus Asia kacau. Nanti malam kita bakal hunting aurora di sini. Semoga kita dapat aurora malam ini. Langitnya sih clear ya kelihatannya nih, bagus banget. Aduh, tapi ini by the way kaki udah dingin. Kita ke cafe dulu, ada cafe. Guys, jadi ini kafenya di dalam ternyata buka. Jadi kita ngadem dulu di cafe dan ini penuh banget kayak Oktoberfest anjir. Sumpah kayak lu muter-muter nyari tempat duduk. Persis kayak Oktoberfest. Dan Nana pesan waffle, Norwegian waffle. Katanya ini yang terkenal gitu, pakai ground cheese, burnt cheese, salted caramel burnt cheese. Sama apa ini, selai ya? Sama marmelade ya. Sama marmelade. Gimana nak? Enak? Manis doang sih, tapi biasa aja ya. Iya. Ya kayak waffle di Jerman sih. Iya. Ini loh coba. Ini tuh Iya. ini apa namanya? Apa sih namanya tuh? Belgian waffle. Bukan, yang warna merahnya tuh apa sih namanya? Baiklah, guys, kita baru dapat notifikasi aurora akan terlihat sekitar 40 menitan lagi. Jadi kita bakal keluar, kita bakal siap-siapin gear kita dulu. Habis itu kita bakal hunting aurora di tengah kedinginan malam di atas gunung yang dingin banget. Alay banget sih gua. Tapi bener, ini dingin banget. Ini lebih dingin daripada kemarin di pantai. Yang di pantai ini dingin angin, di sini udah ada angin di atas gunung, ada salju, malam gelap dingin. Pokoknya dingin lah. Ini kayak gitu. Dan gue lupa bawa neck gaiter gue yang merino wool. Gue pakai yang dari Temu.
Kalau bisa kalian nanti kalau kesini pakainya yang merino wool yang beneran ya, bukan merino wool ala-ala temu, karena itu bener-bener ngebantu sih. A few moments later. Oke guys, kita lagi ada di puncaknya Heisen dan auroranya kelihatan jelas banget, sumpah. Gede banget. Lihat tuh. Kita semua lagi sibuk pada foto. Di sini juga banyak banget orang yang nungguin auroranya. Ini jelas banget sih, kalian cuma pakai mata telanjang juga kelihatan. Sumpah, cakep banget. Ini dia akhir dari perjalanan kita di Tromsø, tepatnya Norway sih, soalnya kita dari Lofoten dan ke Tromsø. Sumpah, malam terakhir kita ditutup dengan pemandangan yang luar biasa banget dari aurora. Thank you banget buat kalian yang udah ngikutin sejauh ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Follow juga IG kita, nanti gue cantumin di bawah deskripsi. Worth it banget guys, jangan lupa ngunjungin Tromsø. Iya. Mantap. Jadi kalau kalian mau ngunjungin Tromsø, semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa buat kalian jadi perbandingan enakan di Lofoten atau Tromsø. Kalau gue sih, gue lebih prefer Lofoten ya kalau untuk kesini lagi. Kalau Tromsø ini terlalu kota banget, jadi untuk dapat auroranya, chance-nya itu sebenarnya lebih gede, tapi cuacanya ini susah banget, kayak susah, unpredictable banget gitu. Jadi kalau menurut gua Lofoten the best sih. Tapi ya ini preferensi masing-masing. Kalian bisa aja pilih kayak lebih lama di Lofoten terus ngunjungin Tromsø bentar doang gitu loh. Ya udah gitu ya. Jadi sampai jumpa di next video selanjutnya. Ciao from Tromsø, Norway.